Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi bersama saya Bram Fikma, dan di samping saya ada dosen kece yaitu Marini. Apa kabar Marini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Biar akrab saya panggil Rini aja, boleh ya? Boleh. Ini saya nggak panggil ibu atau mbak, biar enak. Saya panggil Rini aja. Boleh ya Rin ya? Boleh. Oke kawan-kawan, di samping saya ada dosen kece yaitu Rini, dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nanti ke depan kita akan bincang-bincang tentang menggali potensi diri dan berbicara tentang jurnalistik. Nanti Rini akan banyak berbicara nih tentang jurnalistik 4.0 seperti apa. Oke Rin, apa kabar Rin? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. baik. Rin, sebelum kita banyak bincang-bincang Rin tentang masalah jurnalistik, tentang masalah menggali potensi diri, ya kan, agar bagaimana dari hobi itu bisa menjadi pundi-pundi. Nanti mungkin kamu bisa berbincang-bincang tentang pengalaman kamu. Tapi sebelumnya Rin, mungkin kamu bisa berbagi cerita dulu Rin tentang CV kamu seperti apa, biar kawan-kawan bisa tahu Rin. Oke. Halo semuanya, nama saya Marini. Saya dosen Ilkom di Umko? di Umko, dan kebetulan saya alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya di jurnalistik. Nah, di sini saya ingin sharing ke teman-teman semua gimana sih cara kita menggali potensi yang ada di diri kita dan menjadikannya itu sebuah peluang gitu. Sebuah peluang yang nggak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain gitu kan. Nah, jadi di sini saya lebih fokus ke jurnalistik. Awalnya itu kenapa saya tertarik di jurnalistik? Karena sengaja dari kecil itu saya emang suka menulis, Pak. Nah, dari suka menulis itu saya jadi hobi nih. Terus saya mikir, gimana sih caranya saya bisa memanfaatkan hobi saya ini menjadi sebuah peluang gitu. Nah, alhamdulillah juga saya keterima SNMPTN di UIN Jakarta jurnalistik. Nah, pas saya di situ saya ketemu nih dengan kayak forum lingkar pena, kemudian organisasi penulisan yang lain. Saya ikutin semua. Nah, dari situ saya bisa tahu, oh ini loh potensi saya, ini loh minat saya gitu. Kemudian kita asah, nggak lama dari situ kayak ada seminar kepenulisan gitu. Saya ikut tuh, diwakilin dari kampus. Nah, diwakilin dari kampus, kebetulan saat itu saya maba, baru semester 2 dari daerah yang hijrah ke Jakarta, yang bahasa daerahnya tuh masih kental banget, Pak. Nah, jadi di situ saya ikut. Pas ikut seminar itu kayak ada tes nulis gitu loh Pak. Nah, habis tes nulis gitu, pas selesai acara panitianya bilang nanti yang ditelepon sama pihak kami bakalan boleh magang ya di kantor gitu. Dan ya nggak sengaja juga akhirnya saya ditelepon gitu. Kebetulan waktu itu pesertanya 40 mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta se-Jakarta. Nah, dari 40 itu keterima 20 orang. Nah, termasuk saya gitu. Akhirnya saya tuh langsung dipanggil ke kantor. Jadi kantor awalnya itu di Mampang Perapatan. Karena mahasiswa baru masih bingung Jakarta itu di mana gitu. Jadi itu kayak tantangan. Nah, di situ juga kita kayak gimana sih memecahkan masalah terhadap diri sendiri gitu. Kita harus berani gitu. Akhirnya tanya sama teman, memberanikan diri ke kantor itu. Nah, pas sampai ke kantor itu langsung dikasih tantangan lagi buat wawancara. Waktu itu saya disuruh wawancara ketua zakat se-Jakarta gitu kan. Nah, kemudian pokoknya dapat tantangan itu, dari 20 orang itu dieliminasi lagi jadi 7 orang, dari 7 orang itu dieliminasi jadi 2 orang. Alhamdulillah saya keterima gitu. Nah, jadi dari semester 3 sampai semester selanjutnya saya udah magang di situ. Gaji pertama saya 45.000 per hari. Untuk buat karya tulis. Nah, itu kan kita udah menemukan tuh potensi kita. Oh, saya suka nulis nih, saya suka jurnalistik. Pas banget linear dengan jurusan kuliah kita. Oke, Rin, saya potong sebentar ya. Oke. Tadi kan saya di awal menjelaskan kamu sekarang di Prodi Ilmu Komunikasi ya, Umko, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dulu di S1 dan S2 kamu UIN Jakarta. UIN Jakarta ya. Prodi apa aja tadi S1? Prodinya? Ilmu komunikasi, tapi konsentrasi jurnalistik. Terus yang kedua? Ilmu komunikasi. Seperti itu. Nah, dari cerita kamu tadi kamu mengikuti lah kan, seperti itu. Ngikutin untuk alur untuk bisa menjadi seorang jurnalis ya.
Medianya apa tadi? Majalah Sahabat. Majalah Sahabat. Oke. Itu yang bisa kamu peroleh, bisa kamu dapatkan ya kan, dari memang sungguh-sungguh mencoba sampai menjadi seorang jurnalis. Terus lanjut lagi. Oke. Jadi dari potensi itu saya kayak merasa punya tantangan juga buat diri sendiri. Kan yang sebelumnya nih saya pemalu, kemudian saya beneran takut banget ketemu sama orang banyak. Tapi di media jurnalis kita tuh dipaksa buat berani, dipaksa buat iya lu jurnalis, lu harus profesional gitu kan, lu nggak boleh malu-malu gitu. Karena saat kita di Medan itu kita bukan kita sebagai jurnalis, bukan saya Marini yang sebagai seorang pemalu yang takut-takutan gitu kan. Tapi setelah selesai wawancara itu kita boleh balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita kayak keluar dari zona nyaman dulu untuk memecahkan tantangan itu gitu. Karena gini, saya juga kan misalnya nih dapat tantangan buat wawancara Teguh Wisnu, Dewi Sandra gitu. Jadi buat mendapatkan wawancara mereka juga butuh perjuangan. Tapi saya kayak tantangan gitu loh ke diri saya. Kalau misalnya nih saya berhasil wawancara Dewi Sandra, setelah wawancara saya harus makan bakso gitu. Jadi kayak ada reward gitu ke diri kita gitu kan. Sendiri. Terus Lin, itu medianya apa? Media cetak online kah atau media cetak? Media cetak seperti itu. Jadi medianya itu lebih ke profesional sih. Jadi kan dia kayak di PT Media Muzaki Mandiri gitu. Medianya udah tersebar di 7 kota se-Indonesia. Jadi ya kita juga karena masih mahasiswa magang, ya tapi tetap profesional gitu. Oke, itu aktivitas kamu ya kan dahulu sampai sekarang aktif di media jurnalistik seperti itu. Terus Rin, saya mau tanya lagi Rin. Mungkin kamu bisa share Rin. Karya-karya kamu ya kan, kamu bisa share tulisan-tulisan kamu, terus juga kalau misalkan lagi turba ya kan mewawancarai dan seterusnya, mungkin ada yang bisa kamu sampaikan di media-media kamu. Kalau misalnya orang-orang mau lihat sosmed kamu ya kan, di majalah Sahabat tadi kan biasanya kalau di media di bawahnya ditulis ya kan buatan siapa, Marini atau siapa kayak gitu namanya. Mungkin kamu bisa ceritakan lagi atau bisa memberitahu sama kawan-kawan semua ya kan bahwa kamu pernah aktif loh misalnya di jurnalistik tersebut. Oke, jadi kalau misalnya buat di media jurnalistik, kalau di yang di majalah tadi itu saya megang rubrik tokoh komunitas. Jadi kayak orang-orang terus entrepreneur muda gitu. Jadi mereka yang memiliki potensi yang layak untuk diangkat dan menjadi inspirasi buat masyarakat. Nah, itu kita wawancara. Nah, selain di majalah, saya juga aktif tuh di forum jurnalistik di Tangerang Selatan. Namanya aktualitangsel.com. Nah, itu saya sama teman-teman saya nih seangkatan jurnalistik, kita buka komunitas. Jadi di komunitas itu kita kayak belajar gimana sih kita nulis berita, kemudian bikin berita straight news, feature, deep news, kemudian kita praktek lapangan, kita fotografi jurnalistik. Misalnya kan May Day kan 1 Mei kan. Nah, setiap 1 Mei kita bareng-bareng tuh turun ke lapangan, ikut berbaur dengan para buruh, ikut motret langsung. Jadi kita tuh kayak ngerasa ya jurnalis itu real gitu dan beneran banget gitu. Apa sih tantangannya tuh beneran kerasa. Dan apalagi ya? Oh ya, kemudian nggak hanya di situ aja. Nah, di dunia jurnalistik, jurnalistik itu juga ada cabangnya lagi. Kalau misalnya kalian ingin fokus kayak nulis ke blogger jatuhnya. Nah, di blogger juga enak lagi nih. Kalau di blogger kita apa-apa gratis. Enaknya dari jurnalistik, blogger. Jadi misalnya nih kita ngeliput Dufan kan berbayar. Nah, karena kita blogger enggak, jadi free free. Jadi kayak jurnalisnya masuk ya. Jadi kita masuk gratis, nyobain semua wahana gratis. Nah, nggak hanya di situ juga. Kalau misalnya itu di blogger kan. Nah, saya juga aktif di komunitas film. Nah, komunitas film banyak juga kamu di dalamnya nih. Jadi media, komunitas film dan seterusnya. Ya, jadi kalau di komunitas film saya tuh tergabung di koalisi online Pesona Indonesia. Itu di bawah Kementerian Parekraf. Ekonomi dan kreatif itu. Jadi gini, setiap film menterinya Sanji Uno ya sekarang ya. Sanji Uno. Itu tahun 2015. 2015 Arif Yahya ya. Ya, waktu zamannya itu dan sampai sekarang alhamdulillah masih. Jadi kalau misalnya saya di komunitas film,
itu kan dari nulis juga tuh potensi kan, jadi ditarik. Kalau misalnya nih kayak film yang mau tayang ke bioskop, itu kita udah nonton duluan. Kita udah nonton duluan, kita udah review, kita nonton gratis, VIP bareng artis, kemudian kita dibayar dari tulisan itu. Karena kan kita nonton bayarnya pakai tulisan. Dan itu berdasarkan link dari blog kita. Oke, tadi saya nanya. Sosmed kamu apa ini? Rin, iya kan? Gak apa-apa sih dibagi sama kawan-kawan ya kan, siapa tahu mau lihat. Instagramnya Marini Baikian. Terus yang lainnya? Kalau Facebook Marini Baikian. Marini Baikian. Nanti cek sendirilah, ya kan? Lihat fotonya sama nggak kayak gitu ya kan? Lihat lagi Rin, tadi banyak berbicara kamu Rin tentang masalah jurnalistik. Mungkin di sini banyak kawan-kawan yang belum tahu Rin, jurnalistik itu apa, jurnalis itu apa, ya kan? Ada kawan-kawan di sini mungkin yang berprofesi di luar sana sebagai jurnalis media cetak atau online atau dan lain-lain mungkin kamu bisa kasih dulu Rin, entah definisi apa pengertian atau gambaran seperti apa biar kawan-kawan ini tidak salah pengertian pemahaman. Kadang juga saya sering berbicara tentang jurnalis ya kan, mungkin kamu di sini sebagai orang yang berkompeten, memang disiplin kamu ilmu komunikasi, terus kaitannya dengan jurnalistik memang kamu pernah di dalamnya sampai sekarang ya kan. Mungkin kamu bisa kasih dulu gambaran umum tentang jurnalistik ya di dalam ilmu komunikasi itu seperti apa. Sebelumnya saya pengen tanya dulu ke Bapak. Ya siap. Nah ditanya balik saya ini baru kali ini saya ditanya balik. Jadi gini, kalau misalnya nih Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan, takut lupa, apa yang Bapak lakukan? Catat kan? Iya. Nah kemudian nih, kalau misalnya Bapak lagi pengen beli sayur ke pasar, apa yang Bapak lakukan? Biar dapat sayur itu ya langsung action lah kayak gitu, belanja. Actionnya ada sesuatu nggak yang Bapak bilang ke tukang sayurnya? Iya, saya sampaikan lah saya mau beli sayur apa dan seterusnya, apa yang mau dibeli. Bapak dapat sayur kan? Iya betul. Oke. Nah jadi seperti itulah kayak gambaran ilmu komunikasi dan jurnalistik. Jadi gini, kalau membahas tentang sejarah ilmu komunikasi, nah sejarah ilmu komunikasi itu dia tuh berasal dari Yunani pada zaman dahulu kala pokoknya. Nah, jadi dulu tuh ada raja. Jadi raja tuh selalu ingin menyampaikan suatu pesan ke masyarakatnya, tapi dia kesulitan karena masyarakatnya kan banyak, penduduknya banyak. Terus dia mikir, gimana sih caranya biar semua masyarakat ini tahu? Karena dia tuh capek kalau misalnya ada pengumuman, dia udah ngasih tahu pengumuman, tapi masyarakatnya ada yang belum tahu gitu kan. Akhirnya dia bingung kan, masa dia harus ngulang-ngulang. Akhirnya dia nyuruh orang buat catet. Buat catet. Nah, yang nama tukang catatnya itu John. Itu bahasa Prancis kalau nggak salah. Ya, pokoknya bahasa itulah, saya lupa siap. Nah, John dari John, akhirnya jurnalistik. John itu artinya catatan. Dari catatan itu, dari orang suruhan raja itu pada zaman Julius Caesar lah pokoknya, saya lupa. Ya, akhirnya jadi profesi dan itu berkembang sampai sekarang. Nah, jadi gini, jurnalistik itu kan nggak lepas dari catatan. Apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu ya pasti harus kita catat dulu gitu. Kalau misalnya kita takut lupa gitu kan, dan itu yang terjadi sampai sekarang gitu. Kita misalnya ada apa-apa, catatan itu juga berhubungan dengan pesan juga. Oke. Karena gini, intinya dalam ilmu komunikasi itu adalah mengubah persepsi orang. Kalau Laswell itu pernah bilang, who say what in which channel to whom without effect. Siapa berkata apa, melalui media apa, dan apa yang ingin dia harapkan gitu kan, dan efek apa ya, efek apa gitu. Seperti yang saya bilang ke Bapak tadi kan, kalau Bapak nih, Bapak pengen ke pasar, pengen beli kangkung, yang Bapak lakukan adalah ke pasar. Betul. Nah, saat ke pasar, Bapak melakukan interaksi kepada penjual itu. Misalnya, Bu, saya mau beli kangkung nih. Oh iya, nih kangkungnya gitu kan. Nah, itu sama aja kayak penerapan dari konsepnya teori Laswell tadi. Siapa berkata apa itu Bapak. Bapak tadi berkata apa kan? Bapak berkata pengen kangkung. Betul. Melalui media apa? Medianya langsung kan? Kepada siapa? Pada ibu itu. Efek yang diharapkannya apa? Efeknya kangkung dapat kan? Nah, itu. Jadi intinya dari komunikasi itu adalah mengubah pesan. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan proses interaksi satu sama lain, dan intinya itu adalah menghasilkan efek ataupun dampak. Nah, ini perlu juga Rin ya kan, ditekenin sama para mahasiswa-mahasiswi ya kan, untuk bisa belajar komunikasi yang baik ya kan, retorika, berbicara. Karena tadi
Kalau misalkan nggak dibiasakan untuk komunikasi, seorang mahasiswa-mahasiswi akan sulit untuk berbicara seperti Iya. itu. Oke, Rin, kita lanjut lagi, Rin. Tadi kamu sudah banyak berbicara tentang masalah jurnalistik tadi ya kan. Kamu sederhanakan bahasa kamu tadi. Misalkan Bapak tadi kalau misalkan mau ke pasar harus ada yang mau dibeli seperti itu. Biar ingat diapain kata kamu tadi dicatat. Terus tadi kalau sudah itu ngapain lagi ya kan, komunikasi dengan penjualnya yang jual seperti itu, terus ada yang dihasilkan seperti itu kurang lebih tadi yang saya dengar. Efek. Terus harus dapat efeknya juga tadi, benar. Yang kita dapatkan apa tadi itu yang kamu bilang ya kan, kamu sampaikan. Terus Rin, itu kan agak banyak ya kan narasinya. Saya ingin dipersingkat lagi biar kawan-kawan pada ngerti, misalkan yang melihat video ini. Jadi jurnalistik itu apa? Jurnalis itu apa? Oke. Jadi kalau jurnalistik itu kumpulan dari semua kegiatan yang berhubungan dengan mencari berita, mengumpulkan berita, menyebarkan berita gitu. Kalau jurnalis itu orangnya. Jadi proses jurnalistik itu gimana seorang jurnalis mencari, kemudian dia mengumpulkan, kemudian dia membuat, dan dia bagaimana dia menyebarkan berita itu. Karena intinya dari dia mencari, dia harus menyebarkan media itu. Nah, bukan media, maksudnya informasi yang dia dapatkan itu. Jadi seorang medianya itu melalui apa aja, banyak gitu. Medianya bisa ngomong secara langsung, bisa melalui media, bisa update status, bisa banyak segala hal bisa gitu. Oke Rin, itu tentang jurnalistik. Jadi jurnalistik ini mengumpulkan informasi mencari. Jurnalistik ya, tadi mengumpulkan, ya mencari dulu, mengumpulkan. Oke, ulang lagi. Nanti saya kata. Jurnalistik tadi itu ya kan mengumpulkan informasi-informasi, mencari dan seterusnya. Jurnalis itu orangnya seperti itu ya. Oke Rin. Terus bagaimana Rin caranya Rin? Karena saat ini kan banyak buzzer ya kan, membuat blog-blog, media-media, kadang-kadang yang berbau hoax seperti itu. Bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak termakan isu-isu hoax? Mungkin kamu ada kiat atau cara-caranya menanggulanginya. Oke. Jadi saat ini seiring berkembangnya zaman, informasi itu kan arus komunikasi itu banyak banget. Nah, jadi kita sebagai awam masyarakat, kita juga harus jeli. Kita harus sharing dulu berita. Kita harus memfilter dulu apa aja sih berita yang benar atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya di dalam kaidah jurnalisme itu harus ada cover both side. Cover both side itu harus dari dua sisi nih. Misalnya nih ada suatu pemberitaan, dia nggak bisa cuma memberitakan sebelah pihak aja. Dia harus konfirmasi ke sebelah biar medianya seimbang. Tapi faktanya sekarang nggak kayak gitu. Karena gini, media sekarang itu ada new media. Seiring berkembangnya zaman, new media muncul. Apa aja sih new media? Media sosial, kemudian media online. Nah, itu new media. Sekarang setiap orang bisa menjadi jurnalis melalui citizen journalism. Dari situ yang menyampaikan berita nggak hanya seorang jurnalis, nggak hanya orang yang punya kartu pers, masyarakat pun bisa melalui apa? Sosial media. Oke, jadi sosial media itu sebagai alat lah ya kan. Terus yang memiliki akun tersebut, yang memiliki sosmed tersebut ya update status dan seterusnya, ya kan. Nah, itu termasuk bagian dari new media gitu. New media. Nah, sementara old media itu seperti koran, majalah, televisi. Nah, seiring berkembangnya zaman, old media itu kayak ditinggalkan. Kalian tahu nggak sih apa sih penyebab mereka ditinggalkan gitu? Maksudnya kenapa tuh? Why gitu kan? Kalau misalnya nih Bapak mendapatkan informasi, Bapak lebih milih baca koran dulu atau langsung buka HP? Kalau sekarang ini buka HP, tinggal searching ya kan. Nah, dari situ aja tuh udah kayak ngasih tahu loh kalau ternyata kenapa new media lebih dominan saat ini, karena informasinya cepat. Karena transisi tadi 4.0 seperti itu. Nah, dia akurat, dia cepat, tapi dia nggak akurat. Oh, yang new media tadi. New media. Kenapa banyak berita hoaxnya itu tadi? Karena mereka mengutamakan kecepatan daripada ketepatan. Beda dengan old media seperti koran. Kalau koran dia lama, tapi dia akurat. Karena kan seorang jurnalisnya kan
mulai dari EYD-nya, dari kaidahnya, dia harus konfirmasi, wawancaranya jelas. Sementara kalau new media, dia ada kabar buruk aja dia langsung bikin. Yang penting berita naik. Karena apa yang sekarang yang kejar? Kapitalisme. Balik lagi ke kepentingan masing-masing. Nah, itu. Okay. Dengan semakin beritanya cepat, semakin mereka mendapatkan uang kan, pundi-pundi gitu. Karena kalau dalam kaidah jurnalisme itu bad news is good news. Oke, bad news is good news. Oke. Jadi ya seperti itu. Bagus nih Rin, bincang-bincang kita nih tentang masalah ilmu komunikasi. Oke guys, kalau misalkan kawan-kawan di sini yang kepingin belajar tentang masalah komunikasi atau jurnalistik ya kan, atau pingin kuliah, nggak perlu jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, langsung ke UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, terus masuk prodi Ilkom, ilmu komunikasi. Apalagi kalau misalkan kawan-kawan di sini sudah di bidang jurnalistik ya kan, sebagai jurnalis ya kan, pas ini kalau mau mendalami ya kan, mau mendapat gelar Eskom seperti itu, sarjana komunikasi. Terus Rin, kalau berbicara tentang prodi ilmu komunikasi ya kan, outputnya apa aja sini Ji? Rin, output mungkin tadi ada kawan-kawan yang mau masuk ke prodi Ilkom ya kan, nanti ketika dapat gelar Eskom ngapain aja mereka ini nanti? Oke. Banyak hal sih, bisa balik lagi kayak tema kita tadi kan, mengembangkan potensi. Iya betul. Sebenarnya di ilmu komunikasi itu luas banget gitu kan, dan peluangnya juga banyak banget gitu. Apalagi sekarang media juga banyak, media berkembang, media menjamur gitu. Kita sebagai masyarakat juga harus jeli melihat peluang gitu. Kita harus memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri gitu. Ya outputnya banyak. Kita bisa bikin media sendiri, kita bisa jadi jurnalis, kita bisa kayak buka forum kepenulisan, kemudian kita bisa ya di kantor-kantor juga banyak, apalagi di humas banyak banget gitu kan. Public relation. Iya. Nah, sekarang ini kan ilmu komunikasi dibutuhkan oleh masyarakat ya kan, oleh dunia saat ini. Jadi memang sekarang ini diciptakan bagaimana nanti kampus outputnya ini mahasiswanya, alumninya langsung bisa diserap seperti itu di dunia kerja. Untuk mata kuliah nih tentang ilmu komunikasi, prodi ilmu komunikasi, apa Rin yang bisa kamu kasih tahu? Kita belajar apa aja nih di dalam prodi ilmu komunikasi, Rin? Oke. Kalau misalnya di prodi ilmu komunikasi, ilmu komunikasinya itu kan kayak umum. Iya, betul. Spesifikasinya tuh banyak banget. Iya. Bisa kayak ke PR, ke public relation, kemudian kayak ke kepenulisan, jurnalis segala macam. Ya lebih ke kita tanya ke diri kita lebih condong kemana gitu. Nah kita condong kemana, kita tekuni, kita gali terus potensi yang ada gitu. Itu sih kalau misalnya di ilmu komunikasi lebih banyak praktek sih. Banyak praktek ya. Harus banyak praktek daripada teori aja gitu. Karena ibarat kata kalau misalnya kita pengen merasakan sambal itu pedas, kita harus mencoba. Nah, pas sambal kita harus coba sambal itu. Oh, ternyata pedas nih. Kalau misalnya kita cuma dengar kata orang, "Ih, sambal tuh pedas loh" gitu. Tapi kita belum pernah mencoba, ya kita nggak bakalan tahu gimana pedas atau enggaknya gitu. Oke, Ain. Kita sudah banyak bincang-bincang nih, Rin, ya kan? Tadi kamu sudah share experience kamu ya kan, pengalaman kamu dulu di UIN Jakarta. Dari awal semester sampai akhir, sampai sekarang aktif di media. 10 tahun saya di sana. Nah, 10 tahun di Jakarta seperti itu ya kan. Jadi banyak pengalaman kamu di Jakarta. Betualang lah ibaratnya ya kan. Aktif di media-media yang ada di Jakarta seperti itu. Sekarang alhamdulillah ya kan, aktif di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi di prodi Ilkom. Nah, ini perdana juga kamu kan mengajar di Ilkom tahun ini seperti itu. Terus ada harapan-harapan kamu, Rin, untuk yang nonton video kita ini, Rin, ya kan? Walaupun temanya judulnya gado-gado ini campur ya kan? Mungkin ada harapan, ada pesan yang kamu sampaikan lagi, Rin, biar kekuncil. Apa yang sih yang kita omongin ini, Rin, gitu, biar orang-orang tahu, Rin. Oke, ini khususnya ke ilmu komunikasi ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih teman-teman minat sama ilmu komunikasi itu jangkauannya luas banget, cakupannya luas banget, dan
di mana-mana ilmu komunikasi itu pasti dibutuhin orang. Iya. Karena dalam keseharian kita nggak terlepas dari proses komunikasi. Iya. Gimana cara kita menata bahasa, gimana cara kita menyusun 5W plus 1H itu menjadi suatu pesan. Kemudian gimana caranya pesan informasi yang kita sampaikan itu bisa menyebar ke masyarakat gitu. Jadi khususnya di ilmu komunikasi ini ya kita bisa belajar banyak hal gitu. Iya. Nggak hanya sekedar teori tapi praktek langsung. Dan praktek langsungnya ini juga berkenaan dengan ya keseharian kita, ngobrol, kemudian iya berkomunikasi, chattingan, WA segala macam. Itu proses komunikasi semua sih gitu. Oke, Rin. Makasih banyak Rin sudah mau datang di Bram Figma Podcast. Oke. Mungkin kita ke depan bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah ilkom ya, lebih komprehensif menyeluruh. Oke kawan-kawan, mungkin kesempatan ini kita akhiri dulu bincang-bincang dengan Marini, dosen kece yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.